tetua-tetua adat yang ada saat ini merupakan generasi terakhir yang memahami seluk-beluk pembangunan rumah adat komunitas Dayak Iban yang menghuni Dusun Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mendirikan sebuah bangunan replika rumah Panjai. Tiruan hunian komunal yang akan difungsikan sebagai rumah budaya atau pusat kebudayaan suku Dayak Iban Sungai Utik. Seluruh tahapan pembangunan replika rumah Panjai dilakukan sesuai pakem tradisi leluhur Iban dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tumbuh di areal hutan adat dan dikelola secara bertanggung jawab. Mereka menamainya Rumah Budaya Tirta Gelong Meligai yang berarti tempat suci tertinggi. Material yang digunakan antara lain kayu tekam, kayu keladan, kayu medang, dan kulit kayu pukul. Setelah melalui proses pembangunan selama kurang lebih 3 tahun, Rumah Budaya Tirta Gelong Meligai akhirnya diresmikan pada bulan Januari 2022. Bangunan rumah adat ini ditujukan untuk memperkenalkan generasi muda pada tata cara membangun rumah adat sesuai budaya arkais Iban, meliputi serangkaian ritual adat Nike Rumah Baru. Waktu kita berdarak, kita juga ada mendengarkan suara burung terlebih dahulu. Burung murai batu itu sebagai apa? Bukan simbol, itu sebagai penguatan orang Dayak Iban juga. Dia adalah burung ritual. Sewaktu kita mengambil kayu burungnya, kita mendengarkan suaranya terlebih dahulu. Terus kayu burungnya itu ada jumlahnya 5, ada jumlahnya 7. Terus yang 5 itu fungsinya untuk kaum perempuan, yang 7-nya untuk kaum laki-laki. Pertama, duduk di bilik tuai rumah. Pertama, sampai di kaki tangga bagian hilir, kita di situ ada namanya pentik ulak yang di sebelah kiri tangga, itu namanya pintu gerbang masuk. Pintu gerbang masuk, terus setelah kita di pentik ulak, berarti kita sudah sampai di rumah baru. Kenapa kita harus naik dari tangga hilir? Karena tangga hilir itu adalah pangkal pohon. Ibaratkan kita naik dari pohon itu kan, kita dari bawah, kita nggak mungkin langsung loncat ke ujung pohon. Waktu kita menuju ke rumah baru, kita juga diiringin dengan tetabuhan gong, supaya telinga kita nggak mendengar suara-suara yang nggak bagus. Kalau misalnya ada yang menghadang, itu sudah tidak kedengaran lagi. Kita hanya bisa fokus untuk menuju ke rumah baru. Baru atau bahasa Iban Nike Rumah Baru. Setelah kita sampai di bilik, terus kita menyiapkan piring sajian yang jumlahnya ada 5 jumlah pulut,
5 jumlah piring tumpi, 5 jumlah piring rendai. Apa sebab dia harus 5? Dia harus ganjil untuk memohon rezeki. Dan si petara ini, anak manusia ini, piring sesajiannya masih 5 katanya. Mereka anak manusia ini belum mampu mencari rezeki yang penuh, maka piringnya itu deretannya jumlahnya 5, jumlah pulutnya 5, tumpinya 5, rendainya juga 5. Terus yang membuat sesajian itu adalah orang-orang tetua yang pernah mengatur dan membuat ritual. Karena itu ritual proses pindah rumah atau nikah rumah baru itu adalah ritual yang dikatakan ritual besar. Generasi-generasi baru belum boleh itu mengatur. Apa sebab dia belum boleh mengatur? Karena fisik atau roh dalam bahasa Iban itu semangat belum, masih kalah fisiknya. Itu pun yang tetua-tetua seperti ibu-ibu atau nenek-nenek yang mengatur sesajian, piring sesajian itu, dia harus dikasih perlindungan seperti 1 buah piring, 1 buah kain, 1 bilah besi. Kain itu untuk penutup kepala, terus piring juga untuk perlindungan supaya dia mengadakan sesajian itu tidak kalah fisik, dia tetap sehat dan tidak ada dampak. Dan besi supaya kita kuat seperti besi apabila kita melakukan ritual besar seperti nikah atau pindah rumah baru. Setelah piring sesajian yang 5 itu dibikin, warga mulai mengadakan ngetau nyamuk. Ngetau nyamuk itu artinya ngetau adalah ngetam, sama dengan ngetam. Kita bersihkan segala kesialan, segala yang merugikan yang ada di ruangan atau yang ada di rumah baru. Jumlah yang ngetau nyamuk itu boleh 3, boleh 5, atau boleh 4. Dan yang pertama duluan, yang paling tua menurut susunan umur. Setelah itu yang terakhir tuh umur yang paling muda. Dan isinya di situ nyamuknya kita lambangkan ini pulut, tumpe, renai. Itu yang untuk pengganti nyamuk, pengganti lalat, yang nantinya setelah kita selesai ngetau nyamuk itu bahan-bahan itu dibuang dan kita seperti membuang segala penyakit. Kita membuang alat-alat yang seperti tumpe, rendah itu tadi yang kita lambangkan sebagai nyamuk, itu sebagai simbol nyamuk, lalat, agas. Setelah kita buang, kita juga bersampi, buangnya di bagian tangga hilir. Setelah selesai proses ngetam nyamuk, kita mulai lagi dengan ritual untuk nimang kune. Engkune itu artinya kayu untuk pengukur luasnya bilik, pengukur luas bilik masing-masing. Panjang kayu itu yang dinamakan kayu engkune yang nantinya ditimang atau sair bahasa Iban. Bahwa kita membangun rumah ini tujuannya bisa ditempati dalam keadaan nyaman, sejahtera, damai. Kita minta kepada roh leluhur, betara, orang Kayangan, orang Panggau, kita minta perlindungan. Setelah kita mendapat kayung kune itu memberi kekuatan untuk sebagai ukur luasnya rumah. Mangkune itu dilakukan oleh satu orang Lemambang, terus
2 orang pembantu. Lemambang itu orang yang bisa melakukan sair nimang. Generasi-generasi baru itu belum ada yang bisa, tapi bisa bantu untuk dalam bahasa Iban itu penyagu. Penyagu itu seperti asisten gitu. Dan piringnya nanti setelah orang selesai melaksanakan nimang kune, ada 1 piring lagi yang dibikin yang namanya piring udah. Piring udah itu berisi 1 butir telur yang nantinya untuk mengundang para tamu-tamu dari kayangan supaya dia datang membawa ini keselamatan yang kuat. Mereka orang kayangan itu orang yang gagah perkasa, kuat dia. Piring udah itu bisa untuk mengusir, bisa untuk meminta, bisa untuk memohon keselamatan. Itu filosofi piring udahnya. Piring udah itu turun-temurun dari nenek moyang. Makanya kita sebelum mulai mengadakan kegiatan, kita membuat sesajian yang namanya piring udah. Di situ ada berisi pinangnya 3 buah, pinangnya yang udah diiris, udah dibelah, 3 irisan pinang, 3 lembar daun sirih, 3 lembar daun gambir. Terus di daun sirih itu dioles dengan kapur sirih. Olesan kapur sirihnya jangan memotong daun sirih, dia harus memanjang. Terus jumlah tumpeknya juga 3, jumlah pulutnya juga 3, dia harus 3-3. Kalau namanya piring udah, jumlahnya ada 3. Piring udah itu bisa untuk mengusir, bisa untuk meminta, bisa untuk memohon keselamatan. Itu filosofi piring udahnya. Harapannya generasi-generasi penerus juga tahu, nanti jika mereka bertanya, kita juga ajarkan kepada mereka. Itu kan masih termasuk sekolah adat yang bikin ritual itu. Bahkan udah dimulai sekolah adatnya, seperti mainkan musik tradisional yang pukul gong. Terus ada belajar sair-sair, tapi bukan sair yang nimang, yang bisa dipahami dan bisa diikuti oleh anak-anak muda. Sairnya adalah sair Bramban. Sama juga ada tahu 20% lah sair Bramban itu. Kelala buah dari Langgo, kelala bansa Ari Jako. Kita tahu suku orang itu dari budaya, dari bahasa. Kita tahu suku ini suku Iban. Kita kenal dari budayanya, misalnya budaya Dayak Iban ada tato. Terus di waktu gawai dia memakai pakaian adatnya dari tenunan. Tenunannya beda dari tenunan orang misalnya di Sumba, di Flores. Rumah budaya Tirta Gelong Meligai tidak dihuni selayaknya tempat tinggal. Hingga saat ini, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik masih menempati rumah panjai yang didirikan sejak tahun 1972. Namun, sebagai bagian dari sejarah peradaban masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, rumah budaya Tirta Gelong Meligai dimaknai sebagai bangunan rumah adat yang perlu disempurnakan melalui serangkaian prosesi Nike Rumah Baru. Didirikan di atas wilayah adat dengan panjang bangunan mencapai 43 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 30 meter. Kini, replika rumah panjai Sungai Utik telah paripurna. Tidak hanya merepresentasikan tempat suci tertinggi, tetapi juga sebagai pondasi bagi bangunan praktik budaya lokal dalam kehidupan masyarakat Dayak Iban. Meski terbuka pada perkembangan zaman, mereka tetap memegang teguh ajaran leluhur.